Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asy Regina Dwi Petrustari. Saya dari D3MP 4405 dengan NIM 67042040884. Saya akan menjelaskan kasus MSDM dari perusahaan Coca-Cola. Untuk sebagai salah satu syarat tugas besar dari mata kuliah Manajemen Human Capital. Baik, saya akan menjelaskan sedikit dari perusahaan Coca-Cola. Perusahaan Coca-Cola merupakan salah satu perusahaan multinasional yang sangat sukses dengan cabang-cabang mendekati 200 negara. Dan 80% keuntungannya didapat dari bisnis di luar Amerika. Coca-Cola sekarang sudah diterima sebagai perusahaan global karena cabangnya sudah begitu banyak. Baik, selanjutnya siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus ini? Yang pertama, perusahaan Coca-Cola sebagai pembuat atau pemilik aturan. Yang kedua, ada karyawan perusahaan Coca-Cola sebagai orang yang harus mematuhi aturan. Baik, selanjutnya ada isu permasalahan. Jadi, apa sih permasalahan dari kasus MSDM perusahaan Coca-Cola ini? Yaitu permasalahannya adalah jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan Coca-Cola di Indonesia secara keseluruhan pada Desember 2020 mencapai 10.000 karyawan. Jumlah karyawan yang banyak ini tentu saja membuat perhatian yang sangat ekstra yang dibutuhkan dari perusahaan dalam mengembangkan dan melatih SDM yang dimiliki. Perusahaan Coca-Cola memberikan kesempatan untuk memperoleh posisi yang lebih baik dengan gaji yang lebih baik yang sangat bergantung dengan performa kerja masing-masing para karyawan. Perusahaan menggunakan sistem reward yang diberikan kepada karyawan yang telah berhasil memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan. Sementara karyawan yang underperformer atau low performer akan memperoleh reward yang rendah. Sistem ini membuat setiap karyawan di perusahaan Coca-Cola berusaha memberikan performa terbaiknya untuk mencapai target perusahaan. Perusahaan Coca-Cola menggunakan sistem remunerasi yang dinilai sangat atraktif dan kompetitif dan mampu memacu para karyawan untuk maju dan berkembang. Oleh karena itu, persaingan antar karyawan menjadi sangat kompetitif dan bahkan menimbulkan konflik internal untuk para karyawan. Jadi, hal yang melatar belakangi kasus ini adalah aturan pemberian reward bagi karyawan terbaik ini malah membuat para karyawan bersaing dengan ketat sehingga muncul konflik internal antar karyawan. Nah, lalu setelah ada permasalahan seperti ini, apa sih solusi yang diberikan untuk memecahkan kasus tersebut? Yaitu saya memberikan solusi untuk perusahaan Coca-Cola sebagai berikut. Persaingan yang ketat pada perusahaan Coca-Cola sebenarnya memberikan dampak positif dan negatif bagi perusahaan. Dampak positifnya adalah perusahaan, terutama tiap departemen, dapat mencapai target dengan efektif karena semua anggota departemen berusaha memberikan kontribusi yang terbaik. Sedangkan dampak negatifnya adalah menimbulkan konflik internal antar karyawan dari perusahaan dari persaingan yang terjadi. Dalam mengatasi permasalahan ini, perusahaan Coca-Cola dapat memberikan pelatihan bagi tiap departemen agar semua karyawan menguasai kompetensi yang dibutuhkan, sehingga dapat memberikan kontribusi kepada perusahaan. Berdasarkan data perusahaan, dari pelatihan-pelatihan yang pernah diadakan, dalam pelatihan tersebut meliputi program pelatihan general skill, leadership skill, professional skill, dan sharing session. Dari masing-masing program pelatihan, memuat beberapa program secara mendetail dan khusus untuk membimbing dan melatih para karyawan agar dapat mengembangkan keahlian, serta untuk menyemangati para karyawan agar lebih termotivasi dalam melakukan pekerjaannya. Pelatihan atau training tersebut membuat perusahaan telah ikut serta dalam mengembangkan karir para karyawan,
baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui program pelatihan dan pendidikan tersebut. Hal ini tentu saja dapat membuat keahlian dari para karyawan ini bertambah dan dapat membuka kesempatan karir yang lebih tinggi bagi para karyawan. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih telah menonton presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.